Kalian pernah bayangin nggak? Ada ondel-ondel nyilangin bebek dan itik, terus malah bertelur dua dan diam-diam dierami sendiri? Pas netas, anaknya ada yang berambut ondel-ondel. Nggak cukup sampai situ, mereka malah mandi bareng ke sungai. Wah, ini kisah kocak banget dan penuh pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Selamat datang kembali di channel penuh kisah unik, seru, dan kocak yang selalu bikin senyum dan berpikir. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Jangan lupa klik tombol like kalau suka sama cerita unik kayak gini. Subscribe juga buat teman-teman yang belum, dan aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan kisah lucu lainnya dari kita. Jangan pelit ya. Satu like kalian sangat berarti buat perkembangan channel ini. Wajah tersenyum dengan mata bahagia. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menciptakan makhluk-makhluknya dengan segala keunikannya. Dialah yang maha mengatur, yang memberikan inspirasi dalam setiap cerita, bahkan dari seekor bebek dan sebuah ondel-ondel. Teman-teman, yuk kita ramaikan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Semoga dengan sholawat ini, hati kita makin lembut dan hidup kita dipenuhi berkah. Bunga Sakura. Ingat ya sahabat, di balik cerita lucu sekalipun, selalu ada pesan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Jangan lupa sholat tepat waktu, berbuat baik, dan menjaga lisan serta hati. Dunia ini cuma sementara. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Jadi kalau ondel-ondel aja bisa saling kenal dan menyayangi bebek dan itik, masa kita sesama manusia enggak? Tulis juga ya asal kalian dari mana di kolom komentar. Biar kita makin akrab dan bisa saling sapa. Siapa tahu ada yang sekampung, kan seru tuh wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Di suatu kampung yang warna-warni dan penuh dengan suara jangkrik, ayam, dan anak-anak main petak umpet, hiduplah sebuah sosok unik yang tidak biasa, ondel-ondel Cimug. Ya, namanya memang Cimug, karena setiap ngomong selalu ada suara ugug-nya di akhir kalimat. Badannya besar, rambutnya dari anyaman ijuk yang dikepang model reggae, dan matanya bulat besar kayak kelereng. Cimug bukan ondel-ondel biasa. Ia nggak suka hanya dipajang buat arak-arakan. Ia lebih suka bertualang dan penasaran banget sama dunia hewan. Bagi Cimug, ayam, kambing, bebek, sampai jangkrik pun adalah sahabat sejati. Pagi itu, Cimug sedang duduk di pinggir empang, sambil nyeruput teh manis di gelas plastik warna oranye yang udah penyok. Angin sepau-sepau bikin rambut ijuknya nari-nari kecil. Di kejauhan, terdengar suara kwek-kwek-kwek, diiringi suara wek-wek-wek, kayak pertunjukan marching band gagal. Ternyata itu suara bebek jantan bernama Tongki dan itik betina bernama Brati, dua sejoli paling nyeleneh di kampung itu. Mereka selalu barengan, tapi kerjaannya cuma berantem rebutan cacing atau kelapa muda. Brati paling bawel, tapi lucu. Sedangkan Tongki, gayanya kayak preman pasar tapi hatinya selembut bubur kacang ijo. Cimug penasaran. Kalau bebek dan itik pacaran, anaknya jadi apa ya? Punya paruh? Punya telur? Atau malah bisa nyanyi? Pikir Cimug sambil ngelus-ngelus dagunya yang sebenarnya nggak punya dagu. Hari-hari sebelumnya, Cimug suka memperhatikan kelakuan Tongki dan Brati. Mereka kayak pasangan sinetron. Putus nyambung, tapi nggak pernah beneran berpisah. Kadang Brati ngambek gara-gara Tongki ngajak main lumpur sama teman-teman bebek lainnya. Kadang Tongki cemburu karena Brati selfie sama angsa tetangga. Tapi ujung-ujungnya, mereka makan bareng lagi sambil nyanyi lagu dangdut kampung. Lucunya, Cimug merasa iri. Iya, iri. Dia juga pengen punya keluarga kecil bahagia. Sudah saatnya aku turun tangan, kata Cimug penuh semangat. Ia pun datang ke pinggir empang dengan gaya ala tokoh utama drama kolosal. Tongki, Brati, ayo kalian nikah sekarang juga. Teriaknya sambil bawa kaleng biskuit yang isinya kembang telon dan padi kuning. Tongki sempat bengong. Nikah? Gue belum siap, bro. Gue belum punya rumah. Tapi Brati langsung nyeletuk. Lah lo pikir gue siap? Gue masih pengen jalan-jalan ke sawah Solo dulu. Tapi karena Cimug ngotot banget dan mulai ngamen pakai kentongan,
Akhirnya mereka berdua setuju juga, asal dapat hadiah seember cacing dan satu payung warna pink. Prosesi pernikahan bebek itik pun terjadi di bawah pohon kelapa sambil disaksikan oleh ayam kampung, kambing betina, dan seekor katak yang jadi MC. Semua tertawa dan tepuk tangan waktu Cimug nyanyi lagu Ijab Kabul versi dangdut remix. Setelah itu, Tongki dan Brati resmi jadi pasangan, dan langsung diberi rumah mungil dari daun pisang yang dibangun khusus sama Cimug. Mereka sempat malu-malu, tapi juga bahagia. Hari-hari selanjutnya, mereka makin akur. Tongki rela nyari cacing sampai ke kebun sebelah buat Brati, dan Brati selalu nyanyiin lagu Nina Bobo buat Tongki tiap sore. Pokoknya sweet banget, kayak pasangan TikTok viral. 3 minggu kemudian, di suatu pagi yang cerah dan penuh semangat, Brati mendadak panik. Tongki, lihat ini, aku ngerasa aneh di bagian perut nih. Tongki langsung teriak, jangan-jangan kamu telur? Maksudku, bertelur? Dan benar saja, tak lama kemudian, 2 telur mungil nan lucu keluar dari tubuh Brati. Satu berbentuk agak bulat lonjong, satu lagi agak gepeng mirip batu kali. Tapi keduanya bersinar cerah, seakan-akan bakal jadi makhluk yang penuh kejutan. Tongki sempat joget-joget di atas rumput saking bahagianya. Brati langsung bikin status akhirnya kami punya telur. Doakan ya, teman-teman 2 hati. Tapi belum sempat telur itu dierami dengan penuh cinta oleh pasangan bebek itik yang sah itu, tiba-tiba muncul suara langkah berat. Duk 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 dan suara khas Cimug. Permisi, saya mewakili Pusat Penelitian Makhluk Unik Kampung Sukalucu, akan mengambil 2 telur ini untuk dierami. Tongki dan Brati langsung, hah? Tapi Cimug nggak peduli. Dia ambil 2 telur itu pakai daun pisang, dibungkus rapi kayak takaawai nasi uduk. Lalu dia duduk di sarang besar yang dia buat sendiri dari rumput kering dan keset bulu. Mulailah hari-hari ondel-ondel Cimug mengerami 2 telur itu. Dia nggak main TikTok lagi. Dia juga nggak ikut arak-arakan pengajian. Fokusnya cuma satu. Jadi, emak yang bertanggung jawab. Tongki dan Brati, mereka masih shock, tapi juga geli sendiri. Gila ya, Tik, ada ondel-ondel jadi induk bebek. Brati nyengir, iyain aja dah. Siapa tahu ntar jadi terkenal di YouTube, dan ternyata mereka benar. Setiap hari, Cimug ngobrol sama telur itu. Nak, kalian nanti jadi anak yang baik ya. Jangan suka nyubit orang di pasar kayak Om Tongki. Dan jangan lebay selfie kayak Tante Brati. Kadang dia nyanyiin lagu Nina Bobo, kadang juga pasang penghangat dari lampu bohlam. Bahkan, dia sempat beliin guling kecil dari kapas. Ini buat kalian kalau kedinginan, ya. Katanya sambil usap-usap kulit telur. Warga kampung yang lewat pada berhenti, melongo. Itu ondel-ondel kenapa? Sih, kok kayak lagi ngeram? Ada yang motret, ada yang ngerekam, dan tak sedikit yang ngakak. Tapi Cimug tetap fokus. Ini demi penelitian, katanya sok serius. Bahkan, dia sempat nyuruh kambing buat jagain perimeter sarang biar nggak ada yang ganggu. Dan begitulah, ondel-ondel Cimug mengerami telur hasil cinta unik antara bebek Tongki dan itik Brati, dalam suasana yang super absurd, tapi justru bikin semua orang makin sayang dan penasaran, anaknya bakal kayak apa ya nanti. 3 hari 3 malam berlalu. Ondel-ondel Cimug tetap setia mengerami 2 telur itu. Ia tidak makan nasi uduk, tidak minum es kelapa, bahkan tidak main layangan di lapangan bola seperti biasanya. Fokus banget. Kalau ada warga lewat dan nanya, Cimug, kamu ngapain sih? Dia langsung jawab sambil bisik-bisik kayak agen rahasia, saya lagi misi penting, saya sedang jadi emak ondel-ondel. Kadang-kadang ia juga pakai kacamata hitam buat gaya, sambil baca buku tentang parenting bebek dari hasil fotokopian di warnet. Hari keempat, suhu telur mulai hangat. Telur pertama kadang bergerak dikit, telur kedua mengeluarkan suara cekrek-cekrek, kayak suara tikus. Cimug langsung panik dan manggil kambing tetangga buat jaga-jaga. Jaga perimeter. Jaga perimeter. Ini telur bisa menetas hari ini, teriak Cimug kayak komandan pasukan. Brati dan Tongki yang tadinya udah pasrah, mulai sering mengintip dari balik semak. Brati senyum-senyum, tuh kan, kayaknya beneran bakal netas. Tongki malah deg-degan, gue belum siap jadi bapak. Tik. Tiba-tiba, cerak, suara dari dalam sarang bikin semua hewan kampung berhenti ngunyah.
Telur pertama mulai pecah pelan-pelan. Dari dalamnya muncul seekor anak itik mungil dengan bulu kuning lembut dan, tunggu dulu, rambut ijuk. Iya, beneran ijuk. Persis kayak rambut ondel-ondel Cimug. Dikepang kecil-kecil, ada pita merahnya pula. Semua yang ngeliat langsung sok. Berarti sampai megap-megap, Tongki langsung jatuh ke got karena kaget. Kambing pingsan. Tapi Cimug, dia nangis bahagia. Anakku, kamu mirip aku, rambutnya juga ijuk. Subhanallah. Tak lama kemudian, telur kedua juga pecah. Kali ini keluar seekor bebek kecil. Warna bulunya abu-abu kecoklatan, tapi lagi-lagi, rambutnya juga ondel-ondel style. Rambut gimbal ijuk warna hitam legam, dengan topi kecil dari daun kelapa di atasnya. Cimug makin terharu, ya Allah, ini bukan cuma anak bebek, ini calon seniman masa depan. Dia langsung angkat dua anak itu ke atas kepala, kayak adegan Simba di film The Lion King, sambil teriak, "Ini anakku, warga kampung. Anakku telah lahir." Warga yang tadinya cuma nonton dari kejauhan langsung rame. Ada yang nyorakin, ada yang motret, ada juga yang nyanyi lagu selamat datang. Brati dan Tongki masih linglung. "Kok bisa ya rambut anak-anak kita jadi kayak ondel-ondel?" tanya Brati sambil melongo. Tongki cuma bisa geleng-geleng. Jangan-jangan mereka dapat gen dari Cimug. Tapi meskipun bingung, mereka pelan-pelan mendekat, dan anak-anak itu langsung nemplok ke badan Cimug. Mereka manggil, "Ugmak, Ugmak." Panggilan khusus buat Cimug. Mulailah hari-hari baru yang penuh petualangan. Dua anak itu, si Itong, anak itik, dan Bebgug, anak bebek, jadi sangat lengket sama Cimug. Mereka belajar ngibing bareng, belajar menari ala ondel-ondel, bahkan diajari cara ngibaskan rambut ijuk saat joget dangdut. Cimug bilang, kalau kalian nanti tampil di 17 Agustus, kalian harus jadi the best performer sekampung. Mereka juga diajari cara menari sambil nyanyi syalawat, kombinasi unik antara tradisi dan religi. Tapi, ternyata anak-anak ini juga suka tantangan. Suatu hari, pas pagi masih gelap, Cimug bangun dan kaget karena dua anak ondel-ondel bebek itik itu nggak ada di sarang. Dia langsung panik, "Anakku hilang." "Hei, Tongki, Brati, anak kita kemana?" Brati langsung lompat keluar kandang, dan Tongki terbang sebisanya ke atas atap. Setelah muter-muter, mereka akhirnya menemukan jejak kaki mungil di tanah basah. Dan jejak itu menuju ke arah sungai kampung. Begitu sampai di pinggir sungai, ternyata dua anak itu lagi berenang-renang sambil ketawa-tawa. Mereka saling ciprat-cipratan air, sambil nyanyi lagu ciptaan sendiri, "Kita anak ondel bebek, kita suka mandi sejek." Cimug langsung melotot, "Ya ampun, kalian belum sarapan. Minimal makan nasi kareng." Tapi si Itong dan Bebgug cuma nyengir sambil ngibasin rambut ijuknya yang udah basah kuyup. Malah, tiba-tiba mereka berdua teriak, "Ayo Mak Cimug, mandi juga dong. Sekalian cuci rambut ijuk." Dan, plash, si Itong langsung nyipratin air ke Cimug. Dalam hitungan detik, Cimug basah kuyup dari kepala sampai celana ondel-ondelnya. Tapi bukannya marah, Cimug malah ngakak. "Hahaha, kalian ini, ya sudah, sekalian mandi rame-rame." Maka terjadilah pemandangan yang sangat langka. Seekor ondel-ondel besar, bersama dua anak bebek dan itik berambut ijuk, mandi bersama di sungai kampung, sambil nyanyi lagu-lagu lucu dan bersyalawat. Bahkan ada warga yang rekam dan langsung viral di TikTok dengan caption, "Anak bebek ondel mandi bareng emak ondel, ngakak parah." Dan dari hari itu, Cimug tidak lagi hanya dikenal sebagai ondel-ondel arak-arakan. Ia dikenal sebagai mak ondel pertama yang berhasil menetaskan anak bebek dan itik dengan rambut ijuk khas Betawi, dan mengajarkan pada dunia bahwa cinta, perhatian, dan niat tulus bisa menyatukan siapa saja, bahkan antara budaya manusia dan hewan. Setelah insiden mandi pagi rame-rame di sungai itu, hidup Cimug makin hari makin ramai. Bukan cuma karena sekarang punya dua anak bebek dan itik berambut ondel-ondel, tapi juga karena mereka mulai jadi selebriti kampung. Bayangin aja, tiap sore banyak warga yang duduk di pinggir sawah, cuma buat nonton parade sore keluarga ondel itik bebek. Si Cimug jalan di depan pakai kacamata item dan kipas lipat, si Itong dan Bebgug di belakangnya sambil ngibing pakai daun pisang sebagai bendera. Dan yang paling bikin gemes, mereka bertiga kadang pakai kostum seragam kayak marching band, hasil jahitan Makjum,
tukang jahit veteran yang dulu spesialis bikin kostum reok mini. Tiap mereka lewat, anak-anak kampung teriak-teriak, ondel bebek, ondel itik. Ada yang nyorakin, ada yang joget bareng, bahkan pernah ada yang ngasih donat lewat plastik es batu ke Itong. Keluarga ini beneran jadi ikon baru kampung. Bahkan Pak RT sampai bikin surat pengangkatan. Isinya, dengan ini, Cimug, Itong, dan Bebgug diangkat menjadi duta seni tradisional dan keunikan fauna kampung kita berseri. Surat itu ditempel di pos ronda, lengkap dengan foto mereka bertiga sedang selfie di kebun pisang. Lucunya, di bawah surat itu ada coretan bolpen, PS, tolong jangan lupa mandi sore. Tapi di balik semua kehebohan itu, Cimug tetap berusaha jadi emak yang bertanggung jawab. Setiap pagi, dia ajak anak-anaknya belajar. Tapi bukan belajar biasa. Hari ini kita belajar ngibing sambil hafal huruf hijaiyah, ya? Katanya suatu hari sambil pasang speaker toa yang biasa dipakai azan. Si Itong ngangguk semangat, alif, ba, tea, ngibing. Dan Bebgug nyaut, TSA, jim, ha, goyang kepala. Meski cara belajarnya unik, hasilnya luar biasa. Mereka jadi hafal huruf hijaiyah dengan gaya masing-masing. Bahkan guru ngaji di surau, Pak Kasan, sampai terharu. Ini, luar biasa. Tradisi dan agama bersatu dalam tarian, siapa sangka. Selain belajar ngaji, Cimug juga ajari cara bersikap sopan, santun, dan bertanggung jawab. Kalau kalian lihat sampah, ambil. Kalau ada nenek-nenek bawa belanjaan, bantuin. Kalau ada kucing lapar, bagi makanan. Dan mereka nurut. Suatu hari, ada kucing kampung kelaparan, Itong langsung ambil nasi sisa buat dikasih. Tapi karena terlalu semangat, dia malah kasih sambal juga. Akibatnya, si kucing joget kayak kena cabai rawit, dan akhirnya kabur sambil ngeong-ngeong histeris. Si Bebgug cuma nyengir, maaf ya kucing, kita next time kasih ayam goreng aja. Di sisi lain, Tongki dan Brati mulai makin dekat dengan Cimug dan anak-anak. Meski awalnya mereka kaget anaknya berambut ondel-ondel, lama-lama mereka terharu. Apalagi waktu si Bebgug manggil Brati, Mama A, sambil ngasih bunga rumput. Brati langsung mewek, ya Allah, anakku sayang banget sama aku. Tongki juga punya momen haru waktu Itong ngajak dia main baling-baling bambu. Mereka terbang-terbangan bareng, meskipun akhirnya jatuh ke sawah. Tapi momen itu bikin hati Tongki luluh. Ternyata, jadi bapak itu seru juga. Tik, katanya sambil ngelap lumpur di sayapnya. Suatu hari, kampung kedatangan tamu penting. Ada wartawan dari majalah Fauna Unik Nusantara, datang karena dengar ada ondel-ondel yang punya anak bebek dan itik berambut ijuk. Mereka wawancara panjang lebar, ambil foto, dan bahkan ngajak Cimug dan anak-anak tampil di halaman depan edisi spesial, Keluarga Ajaib Indonesia. Judul artikelnya, Cimug dan Anak Ijuk, ketika tradisi dan alam bertemu di pinggir sawah. Bahkan ada tawaran dari stasiun TV buat tampil di acara anak-anak. Tapi Cimug mikir panjang, jangan-jangan nanti anak-anak jadi lupa kampungnya. Mending kita tetap di sini, ajarin kebaikan dari kampung sendiri. Setelah diskusi bareng, mereka semua setuju. Kehidupan mereka tetap seperti biasa, tapi lebih ramai. Anak-anak dari desa tetangga mulai datang buat ikut latihan ngibing bareng Itong dan Bebgug. Bahkan Pak Lurah sampai bangga dan ngajak bikin pentas seni khusus setiap akhir pekan. Ini keluarga inspiratif. Mereka mengajarkan kita bahwa keluarga itu bukan hanya soal darah, tapi soal cinta, tanggung jawab, dan rambut ijuk, kata Pak Lurah sambil ketawa. Malam harinya, Cimug duduk di bawah pohon jambu, ditemani dua anaknya yang udah tertidur di pangkuannya. Ia pandangi langit, sambil berucap pelan, "Ya Allah, terima kasih sudah memberiku keluarga yang unik, lucu, dan bikin kampung ini lebih hidup. Semoga mereka tumbuh jadi anak yang syalih, bahagia, dan selalu bersyalawat pada Nabi dan keluarganya." Seiring berjalannya waktu, keluarga nyentrik ini nggak cuma terkenal di kampungnya, tapi juga ke desa-desa sekitar. Bahkan ada yang bilang, kalau belum lihat ondel-ondel ngasuh anak bebek dan itik berambut ijuk, belum sah main ke kampung sebelah. Saking viralnya, anak-anak SD mulai bikin tugas gambar keluarga Cimug lengkap dengan keterangan, ibu ondel-ondel yang bertelur sendiri dan mengerami dengan penuh cinta. Gurunya sampai ngakak-ngakak waktu koreksi PR, tapi juga bangga, ini imajinasi dan kekayaan budaya lokal yang luar biasa,
Tiap sore, sungai jadi panggung utama kehidupan mereka. Si Cimuk ngajak Itong dan Bebgug mandi sambil bawa sabun kelapa dan daun sirih. Tapi yang bikin kocak, tiap mandi mereka nyanyi lagu favorit mereka, Cublak-Cublak Sueng, versi remix dangdut. Orang-orang yang lewat pada berhenti, ngeliatin sambil ketawa. Bahkan kadang ada yang ikut nyanyi bareng, sambil joget dari atas sepeda. Suasana kayak pasar malam tapi versi air mengalir. Anak-anak lain pada iri dan pengen ikut. Akhirnya, tiap sore sungai jadi kolam umum, tempat anak-anak belajar kebersihan sambil ngakak. Nah, waktu mandi pun bukan cuma bersihin badan, tapi juga momen spesial buat cerita-cerita. Cimuk suka ngasih petuah, kalau kalian udah besar, jangan lupa mandi ya, jangan kayak ondel-ondel yang dulu jarang mandi, jadi orang-orang takut dekat. Itong langsung nyeletuk, makanya kita mandi terus, biar disayang. Dan Bebgug nyaut, iya, dan biar rambut ijuk kita wangi. Mereka pun siram-siraman pakai batok kelapa. Kadang si Itong sembunyi di balik semak, terus nyipratin air dari arah tak terduga. Cimuk teriak, astagfirullah. Ini anak siapa sih nakalnya Aa? Tapi sambil ketawa-tawa juga. Di sungai itu jugalah Itong dan Bebgug belajar hal-hal penting. Cara nyuci baju, cara bantuin orang tua nyikat karpet dari lumpur, bahkan cara ngitung daun yang jatuh pakai metode matematika, 1 daun, 1 ucapan alhamdulillah. Tapi namanya juga anak-anak, sering banget kejadian konyol. Misalnya waktu Bebgug nyangkain seekor kodok sebagai sabun. Dia gosok-gosokin kodok itu ke punggung Itong, dan Itong malah bilang, kok sabunnya lompat ya, Mak? Setelah sadar itu kodok, mereka semua teriak dan lari ke darat, lalu jatuh berjamaah ke lumpur. Suatu hari, Cimuk ngeliat kedua anaknya duduk bareng di batu pinggir sungai, ngobrol serius. Dia nguping pelan-pelan, dan ternyata mereka ngomongin soal masa depan. Nanti kalau kita udah besar, kita bikin sanggar tari ya, Bang Itong, kata Bebgug. Iya, tapi sanggar kita nggak cuma buat manusia, hewan juga boleh daftar, jawab Itong sambil semangat. Mereka pun merencanakan nama, Sanggar Ijuk Bersatu. Cimuk yang nguping diam-diam langsung berlinang air mata. Ya Allah, ternyata mereka punya cita-cita mulia. Dia pun dekati mereka dan peluk sambil berkata, Mak dukung kalian. Sanggar Ijuk harus jadi tempat kebaikan, hiburan, dan ilmu. Warga kampung pun makin kompak. Ada Pak Darto yang bantuin bikin bel latihan tari di samping pos ronda. Ada Mbak Neneng yang tiap sore masakin ubi goreng buat anak-anak yang ikut latihan. Ada juga Pak Ustadz yang sesekali ngajarin ngaji sebelum latihan ngibing. Mereka semua bersatu dalam semangat kampung yang penuh cinta. Si Cimuk kadang sambil ngibing, sambil nyuapin Bebgug. Si Itong sesekali ngasih bunga ke guru-gurunya sebagai tanda terima kasih. Pokoknya keluarga kecil ini benar-benar ngasih warna baru yang hangat dan menyenangkan untuk semua. Tapi ada satu kejadian yang bikin kampung makin gempar. Suatu malam, si Bebgug tiba-tiba ngeluarin suara azan. Serius. Padahal sebelumnya nggak pernah diajarin. Semua warga langsung keluar rumah, ngira ada azan dari masjid. Ternyata suara itu dari kamar Cimuk. Ma, aku mimpi ketemu Pak Kasan, disuruh azan, kata Bebgug. Pak Kasan yang dengar cerita itu langsung cium keningnya. Masya Allah, ini berkah, ini petunjuk. Dan sejak itu, tiap subuh, suara azan pertama justru datang dari mulut kecil berambut ijuk itu. Suaranya serak-serak halus, tapi bikin merinding, penuh keikhlasan. Cimuk pun akhirnya sadar bahwa Allah punya rencana besar lewat kisah kecil ini. Kisah yang tadinya cuma lucu-lucuan, ternyata punya nilai dakwah dan cinta luar biasa. Dari telur yang dierami sendiri, dari anak-anak berambut ijuk, hingga ke suara azan yang menyentuh hati. Si Itong dan Bebgug bukan cuma anak lucu, tapi juga penyebar semangat, cinta, dan ketakwaan. Kampung yang dulunya biasa saja, sekarang jadi pusat semangat baru yang penuh tawa, ibadah, dan budaya. Dan semuanya berawal dari seekor ondel-ondel yang mengerami telur. Hari-hari berlalu, Cimuk makin sibuk sebagai ibu angkat ondel-ondel paling fenomenal. Setiap pagi, sebelum ayam berkokok, dia udah bangun, nyiapin sarapan buat Itong dan Bebgug. Menu favorit mereka, nasi uduk daun kemangi pakai telur asin dan sambal sereh. Tapi lucunya, sambil masak, Cimuk sering nyanyi, nasi uduk, uduk rasa cinta, untuk anak-anak yang penuh warna A,
dan Itong biasanya nyaut dari kamar. "Mak, ganti lagunya. Itu lagu galau, kita kan bahagia." Mereka pun saling ledek-ledekan, tapi penuh kasih sayang. Nah, kehidupan makin penuh warna waktu mereka bikin acara, ngabuburit bareng ondel-ondel dan bebek ijuk, di lapangan kampung. Yang dateng bukan cuma warga setempat, tapi juga dari kampung tetangga, bahkan ada turis lokal yang penasaran. Acara itu penuh tawa, ada lomba jalan cepat-cepat di air, lomba teriak, "Mak, telurnya netes." Paling kenceng, sampai stand foto bareng Itong dan Bebgug. Tapi momen paling mengharukan adalah saat Cimug berdiri di panggung dan bilang, "Anak-anakku bukan cuma dari telur, tapi dari cinta dan doa." Bahkan waktu bulan Maulid Nabi tiba, Cimug ngarak Itong dan Bebgug keliling kampung sambil bersholawat. Uniknya, suara sholawatnya mereka iringi pakai rebana dari ember plastik dan galon bekas. Tapi justru itulah yang bikin warga makin senang. Karena bukan alatnya yang penting, tapi semangatnya. Dan Itong dengan polosnya bilang, bersholawat itu kayak mandi, bikin hati bersih, wangi, dan disenengin malaikat. Semua warga ketawa terbahak, tapi juga terharu. Karena di tengah candaan, ada pesan iman yang dalam dari anak berambut ijuk. Tak lama kemudian, kampung mereka dijadikan contoh kampung kreatif oleh pemerintah daerah. Ada tim dokumentasi yang datang, bikin film pendek berjudul Anak Ijuk di Tepi Sungai. Dalam film itu, ada adegan Itong bantuin nenek-nenek nyuci, Bebgug ngajarin anak-anak joget ondel-ondel, dan Cimug yang ngomong bijak, "Jangan takut beda, karena yang beda itu seringkali justru membawa berkah." Film itu viral. Bahkan sempat ditayangkan di TV nasional sebagai contoh bagaimana budaya, cinta, dan keislaman bisa berpadu indah dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, kisah Cimug bukan sekadar tentang ondel-ondel yang bertelur dan jadi ibu, tapi juga tentang bagaimana kasih sayang itu nggak mengenal batas bentuk, bulu, atau rambut ijuk. Bahwa kebahagiaan bisa lahir dari hal yang sederhana, dari seekor itik dan bebek yang saling mencintai, dari telur yang dierami dengan sabar, dan dari suara tawa anak-anak yang membelah sungai kampung. Cimug membuktikan, meskipun dirinya ondel-ondel, hatinya bisa sebesar samudra. Dan dari kisah itu, kita semua belajar bahwa yang penting bukan dari mana kita berasal, tapi apa yang kita lakukan dengan cinta dan iman. Alhamdulillahirabbil alamin, cerita hari ini sudah selesai kita tonton dan dengarkan bersama. Semoga bisa menghibur sekaligus memberi makna yang mendalam. Jangan lupa, selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya dimanapun kita berada. Karena dengan sholawat, hati kita jadi lebih tenang, hidup jadi lebih berkah, dan langkah kita selalu dalam lindungan Allah. Dan yang paling penting, jangan pernah lupa untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam canda dan tawa, iman tetap harus dijaga. Di balik kisah lucu, ada pelajaran serius yang bisa kita ambil. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang Allah ampuni, umat Nabi Muhammad yang dikasihi dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Amin ya Rabbal alamin. Sampai ketemu di cerita seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.